Halo, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsalbam. Pada kesempatan sekarang saya akan menyampaikan hasil penelusuran saya tentang jejak sejarah Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Sejarah Syekh Burhanuddin sudah kita bahas dengan judul Syekh Burhanuddin Ulakan Tokoh Penyebar Islam dari Pantai Barat Minangkabau yang kami tayangkan pada channel Pencinta Sejarah. Penelusuran kita mulai dari Surau Tuanku Madinah, di mana di surau ini pertama kali Syekh Burhanuddin belajar agama Islam. Penelusuran dilanjutkan ke kuburan Syekh Burhanuddin dan seterusnya juga tempat pelaksanaan basapa. Kira-kira jarak setengah kilo dari kuburan Syekh Burhanuddin kita menemukan Masjid Raya Syekh Burhanuddin yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin. Kira-kira 1 kilometer dari kampung Koto tempat Masjid Raya tersebut kita juga menemukan Surau Gadang Tanjung Medan yang mana merupakan pusat pengembangan tarikat Sataria dan sekaligus kompleks pendidikan ketika itu. 5 km ke arah utara dari Tanjung Medan kita juga menemukan sebuah surau tua yang bernama Surau Tua Bentungan Tinggi yang merupakan surau dari Khalifah pertama Syekh Burhanuddin atau yang memegang estafet setelah Syekh Burhanuddin meninggal. Khalifah pertama dari Syekh Burhanuddin itu bernama Syekh Abdurrahman yang terkenal juga dengan nama Syekh Tuanku Tabatsiada. Terakhir kita dapat juga menemukan naskah-naskah tua yang ada berumur 328 tahun yang masih tersimpan rapi dan dirawat secara pribadi oleh saudara Heri Firmansyah di Surau Pondok Ketek, Tanjung Medan. Sebelum kami melanjutkan video ini, kepada sahabat-sahabat yang belum memberikan subscribe dan menekan loncengnya, kami berharap agar menekan subscribe dan lonceng untuk eksistensi dari channel ini, agar channel ini tetap bisa berkiprah memberikan informasi-informasi yang berguna. Oke, selamat menonton. Inilah Surau Gadang Madinah, di mana Pono yang sekarang bernama Syekh Burhanuddin belajar agama Islam pertama kali dengan Tuanku Madinah yang berasal dari Madinah, Arab Saudi. Sekarang kita berada di kuburan atau makam Tuanku Syekh Burhanuddin Ulakan. Bangunannya cukup bagus, bangunan makamnya cukup bagus, pakai gonjong dengan ukiran-ukiran dan ornamen-ornamen yang cukup enak dipandang mata.
Ini adalah bangunan utama kuburan Syekh Burhanuddin dari kita lihat dari sisi utara. Kalau pada saat bulan Safar, ini di lingkungan sini nih penuh nih. Di luar bangunan ini sampai ke dalam bangunan itu penuh dengan manusia yang lagi ziarah. Ini adalah ruangan tengah dari makam Syekh Burhanuddin, di mana di ruangan tertutup tersebutlah kuburan Syekh Burhanuddin berada. Di kiri kanan depan belakang dipenuhi oleh kuburan-kuburan pengikutnya atau kuburan-kuburan murid dari Tuanku Syekh Burhanuddin. Kita melihat orang baru keluar dari ruangan kuburan Syekh Burhanuddin habis berdoa ya. Ayo mari kita lihat bagaimana suasana di dalam ruangan kecil ini, di mana berkubur Tuanku Syekh Burhanuddin. Inilah dia makam Syekh Burhanuddin. Di sini sudah banyak orang yang berdoa atau berziarah. Terlihat di kiri kanannya pendatang sedang berziarah. Dipilihnya tempat ini oleh Syekh Burhanuddin, tempat dia berkubur, adalah karena dia mengikuti perintah dari gurunya dengan membawa 3 bingkisan tanah yang berasal tanahnya itu dari Madinah. Tanah ini akan menunjukkan lokasi di mana dia akan berkubur, di mana dia akan harus mendirikan masjid, dan di mana dia harus mendirikan surau untuk belajar, kayak model pesantren sekarang. Syekh Abdul Rauf, guru dari Syekh Burhanuddin, memberikan arahan sebagai berikut. Jika Syekh Burhanuddin sudah kembali ke Minangkabau, jika ada perasaannya untuk berhenti, maka ambillah tanah yang dibawanya tadi dan timbang dengan tanah di mana dia berhenti. Jika tanah itu ditimbang sama berat dengan tanah yang dia bawa, maka di sanalah nantinya dia akan berkubur. Jika dia berjalan lagi dan ada perasaan untuk berhenti, maka ambillah tanah di sana dan timbang kembali dengan tanah yang dia bawa. Maka kalau sekiranya timbangannya sama berat, maka di sanalah dia harus mendirikan masjid. Begitu juga selanjutnya, jika ada lagi perasaan untuk berhenti, maka ambillah tanah yang di sana dan timbang lagi dengan tanah yang dia bawa. Maka jika timbangannya sama berat, maka di sanalah didirikan surau untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Lokasi makam ini adalah merupakan salah satu dari hasil timbangan tanah yang dia bawa dengan tanah yang ada di sana, dan merupakan pemberhentian pertama setelah Syekh Burhanuddin kembali ke Minangkabau dari lawatannya belajar di Aceh dengan gurunya Syekh Abdul Rauf. Inilah dia wajah lingkungan dalam makam Syekh Burhanuddin, di mana kiri kanannya dipenuhi dengan kuburan. Di sini terdapat juga satu prasasti
yang menunjukkan adalah pelanjut dari Syekh Burhanuddin yang disebut juga dengan khalifah setelah Syekh Burhanuddin meninggal. "20 meter dari arah barat kuburan Syekh Burhanuddin, kita menemukan sebuah batang ketaping yang sudah tua. Konon kabarnya di sini Syekh Burhanuddin sering duduk beristirahat di bawah pohon ini. Di samping pohon ketaping tua ini, di bagian baratnya kita menemukan sebuah sumur tua, di mana sumur tua ini dulunya adalah tempat berwudhu dari tuanku Syekh Burhanuddin. Dan masyarakat setempat, dan masyarakat lingkungan, dan masyarakat di luar Ulakan sering memanfaatkan sumur ini untuk anak bayi yang turun mandi. Ini adalah pemberhentian kedua dari Syekh Burhanuddin, dan disinilah ditimbang tanah tersebut dan dibangunlah masjid di lokasi ini. Yuk, mari kita masuk. Bagaimana sih bentuk di dalam Masjid Syekh Burhanuddin ini yang berlokasi di Kampung Koto. Masjid ini dahulunya adalah bangunannya dari kayu ya. Kira-kira 100 tahun yang lalu baru dibangun dengan menggunakan beton atau tembok. Mari kita masuk. Bagaimana bentuk di dalamnya? Inilah dia ruangan dalam dari masjid, penuh dengan ukiran-ukiran. Pada awal berdirinya memang bukan begini, cuma dari kayu. Ini bangunan baru dan baru juga direnovasi. Penelusuran kita lanjutkan ke arah utara. Kita menemui sebuah surau gadang namanya, surau tua atau surau gadang di daerah Tanjung Medan, kira-kira berjarak sekitar 1 kilo dari Masjid Raya Syekh Burhanuddin. Disinilah pemberhentian ketiga Syekh Burhanuddin, dan disinilah dibangun semacam pesantren atau tempat mendirikan surau atau tempat belajar agama dari masyarakat yang meminatinya. Bangunannya sampai sekarang masih kelihatan asli ya, masih terbuat dari kayu atau papan. Cuman sudah diganti dari ijuk, sudah diganti menjadi seng. Nah, itulah dia Surau Gadang Tanjung Medan. Disinilah Surau Gadang inilah
bisa menjadi saksi bisu pusat perkembangan tarikat Satariyah yang ada di Minangkabau, yang menyebar ke luar Minangkabau. Dan di surau inilah orang belajar tarikat Satariyah. Bahkan tarikat ini sudah sampai ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Pusatnya itu di sini dulu. Yang dibawa dari Aceh, dari sinilah berkembang tarikat Satariyah dimaksud. Ini wajah Surau Gadang Tanjung Medan yang kita lihat dari sisi barat. Kelihatan masih agung ya. Sayang atapnya sudah diganti dengan seng, bukan ijuk lagi. Ketuan dari Surau Gadang Tanjung Medan ini bisa terlihat dari kayu-kayu penopangnya yang sekarang kita lihat tuh. Sudah tua ya, tapi kayaknya masih kuat. Inilah dia ruangan dalam dari Surau Gadang Tanjung Medan, di mana di sini dulunya orang belajar tarikat Satariyah. Antara imam dan makmum itu dibatasi dengan kelambu. Barangkali makmumnya wanita kali ya. Jika makmumnya wanita, maka imam dengan makmumnya itu dibatasi dengan kelambu. Berbeda kalau makmumnya laki-laki. Suasana di dalamnya terasa sejuk. Perjalanan kita lanjutkan ke arah utara dari Surau Gadang Tanjung Medan. Sejauh 6 km kita menemukan sebuah surau tua juga yang dinamakan Surau Tua Bintungan Tinggi. Surau Bintungan Tinggi ini didirikan oleh Khalifah pertama Syekh Burhanuddin yang bernama Abdurrahman, yang digelari juga Tengku Tabatsiada. Surau Bintungan Tinggi ini adalah merupakan salah satu cagar budaya juga selain dari Surau Gadang Tanjung Medan tadi. Ini wajah belakang dari Surau Bintungan Tinggi. Ini dibuat pada tahun 1901, yang bagian belakangnya ini yang sudah dibeton ini. Ini wajah belakangnya. Di sini terdapat kulah yang sudah dibeton. Terdapat tulisan Nikulah selamat pakai 1399 Hijriah. Inilah tampak depan dari Surau Bintungan Tinggi. Dan inilah gobah atau kuburan dari Khalifah pertama Syekh Burhanuddin yang bernama Syekh Tuanku Abdurrahman, yang digelari juga dengan Tuanku Tabatsiada. Tiap tahun gobah ini dan surau ini
banyak dikunjungi oleh pengikut-pengikut dari Tarikat Satariyah. Bangunan kayunya sudah cukup tua dan dilindungi oleh dan diberi status cagar budaya karena memang bernilai sejarah. Ini kayunya baru diganti ini. Dan sebelahnya di dalam gobah itu terdapat kuburan dari Syekh Abdurrahman Tuanku Tabatsiadah. Inilah dia kuburannya. Oke, itulah tadi napak tilas kita menjelajahi sisa-sisa atau jejak-jejak sejarah dari Tengku Syekh Burhanuddin Hulakan, dan merupakan salah seorang ulama besar penyebar Islam di daerah Minangkabau di sisi barat Sumatera.